Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Anggota Komisi 6 DPR RI Sada Restuwati menyoroti kondisi masyarakat yang terdampak oleh salah satu limbah pertambangan di kawasan Konawe Utara. Banyak masyarakat mengalami penyakit ispa, kulit, hingga keterbelakangan mental. Masifnya kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel menjadi sorotan Komisi 6 DPR RI saat kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya. Dihadiri PT Antam dan Main ID, anggota Komisi 6 DPR RI Sada Restuwati tersentuh dengan kondisi masyarakat yang terdampak oleh salah satu limbah pertambangan di kawasan Konawe Utara. Sada Restuwati mengingatkan BUMN tambang untuk mengevaluasi penanganan limbah serta mengutamakan keselamatan lingkungan dalam menentukan titik pertambangan. Hampir ada 70% masyarakatnya mengalami keterbelakangan mental, terjadi stunting, otaknya tidak bisa berkembang dengan baik, dan juga kulit mereka menjadi seperti orang kena kanker, dan mereka juga tiap hari harus mandi minum dengan air yang sudah tercemar. Sementara, anggota Komisi 6 DPR RI Fauzia Helga Tampu Bolon meminta holding BUMN Tambang Main ID untuk melakukan penanaman ulang pada wilayah lahan bekas tambang. Langkah itu strategis dalam mempertahankan ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil hutan. Karena itu saya menekankan kembali kepada teman-teman Main ID khususnya, saya bilang kalau memang kalian yakin ada efek selanjutnya di satu tempat misalnya, tolong jangan. Tapi kalau bisa silakan, misalnya reboisasi, penanaman hutan kembali, itu silakan. Dari Sorong, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa menilai sekolah rakyat harus dibangun dengan pendekatan tematik yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan peluang kerja di masa depan. Bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang berpendidikan, berkarakter, dan mandiri, Komisi 8 DPR RI mendorong sekolah rakyat perlu memiliki kurikulum khusus yang berbeda dari sekolah umum, seperti halnya fokus terhadap pengembangan teknologi dan pembentukan karakter melalui sistem pendidikan asrama. Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa menilai, sekolah rakyat harus dibangun dengan pendekatan tematik yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan peluang kerja di masa depan. Saya kira masalah kurikulum ya yang harus nanti kita bangun khusus untuk sekolah rakyat, jadi bisa terpisah dari sekolah umum yang lainnya, karena kita ingin membangun kedisiplinan, kita ingin membangun karakter, karena masa depan Indonesia ini tergantung juga dengan karakternya. Kita ingin sekolah rakyat yang tematik, contoh mungkin sekolah rakyat khusus untuk teknologi, ya sekolah rakyat khusus untuk sekolah-sekolah AI. Jadi kita harus membangun sekolah-sekolah yang kita harus lihat adalah peluangnya di masa yang akan datang. Sementara Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri mengapresiasi program sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan. Saya kira ini adalah upaya Pak Presiden untuk memastikan bahwa kemiskinan harus diputus melalui pendidikan. Dan melalui sekolah rakyat ini tidak hanya menghasilkan siswa-siswa yang cerdas, tapi juga menghasilkan siswa-siswa yang berkarakter. Dari Yogyakarta, Divo Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Papua Barat Daya saat ini masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan. Untuk itu, anggota Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah perlu melakukan intervensi serius dengan berbagai langkah konkret, salah satunya melalui peran aktif BUMN. Menyikapi tingkat kemiskinan di Papua Barat Daya, saat ini mencapai 16,96%, jauh di atas rata-rata nasional. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah perlu melakukan intervensi serius dengan berbagai langkah konkret, salah satunya melalui peran aktif BUMN.
Ida Fauzia mengungkapkan, Papua Barat Daya saat ini masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan. Meski provinsi ini kaya akan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakatnya belum mencerminkan potensi tersebut. Ini adalah perusahaan-perusahaan negara yang kita harapkan bisa menekan kemiskinan di Papua Barat Daya. Kita minta mereka membuat roadmap kontribusi masing-masing perusahaan BUMN ini untuk bisa menurunkan kemiskinan. Misalnya salah satu contoh, masih ada 44 desa yang belum teraliri listrik. Masih banyak daerah-daerah yang masih blank spot. Kemudian kehadiran BRI di desa-desa sangat dibutuhkan, apalagi kita akan memberdayakan lahirnya koperasi Desa Merah Putih. Kontribusi dari BRI, PLN, kemudian Telkom ini sekali lagi harapannya adalah mampu menekan kemiskinan di Papua Barat Daya. Lebih lanjut, Ida Fauziah menyadari pemerataan pembangunan melalui intervensi BUMN masih berjalan lambat. Ia berharap ke depan ada akselerasi dan penugasan yang lebih tegas untuk BUMN agar memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Indonesia Timur. Dari Kota Sorong, Alfat Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Seringkali luput di benak negara dan bangsa ini bahwa kekayaan negeri ini tidak hanya kekayaan alamnya, namun juga musik dan ekonomi kreatif. Keduanya dapat membawa Indonesia melesat lebih jauh melalui perkembangan pariwisata dan budayanya. Bagaimana tanggapan DPR RI terhadap situasi ini? Simak informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Ikuti program keren di balik kursi. Pak Prabowo mengatakan 100 a friend is not enough, one enemy is too much. Ya amat kamu. Ini jimat saya ini. Pak itu istrinya kayak ibunya, Pak itu kayak neneknya, Pak itu kayak pembantunya gitu. Wah pokoknya seru dah gitu. Terus saya bikin lain. Saya manggil istri saya Umi ya. Mi, kamu ratuku apa pembantuku ya? Enak aja. Iya kamu tuh pembantuku menuju surga. Tapi kamu ratuku di dunia. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, musik merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi luar biasa dan dapat dijadikan motor pertumbuhan ekonomi sekaligus alat diplomasi budaya. Meskipun terlambat, dukungan tetap harus diberikan pemerintah Indonesia dengan melakukan langkah konkret hingga roadmap pengembangan pariwisata serta penyusunan ekonomi kreatif secara cermat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Seringkali luput di benak negara dan bangsa ini bahwa kekayaan negeri ini tak hanya minyak, gas, nikel, ataupun hasil tambang lainnya. Seringkali pemerintah lupa bahwa musik dan ekonomi kreatif bisa membawa Indonesia melesat lebih jauh, seperti Jepang dan Korea Selatan yang telah berhasil mengembangkan pariwisata dan budayanya
sebagai kekuatan ekonomi baru atau soft power. Provinsi Maluku merupakan tanah kelahiran bagi para musisi ternama di tanah air. Kota Ambon bahkan ditetapkan UNESCO sebagai City of Music atau Kota Musik Dunia. Nama-nama besar seperti Glenn Fredly, Marcelo Tahitu, hingga diva Indonesia Ruth Sahanaya merupakan musisi berdarah Ambon. Ironis memang, ketika talenta dan potensi besar tak bisa dikembangkan sebesar-besarnya. Padahal, negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia telah meraih sukses besar di sektor ini. Meski terlambat, pemerintah Indonesia tetap harus menuntaskan berbagai kendala dari hulu ke hilir. Dukungan bagi musisi khususnya di wilayah ini harus diberikan seluas-luasnya dengan menciptakan ekosistem berkelanjutan. Langkah konkret hingga roadmap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif harus disusun secara cermat. Investasi di sektor ini tak boleh main-main, karena ketertinggalan harus segera dikejar. Pendampingan serta intervensi harus dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari proses produksi, distribusi, pengurusan hak intelektual, hingga bantuan pembiayaan. Sudah dari periode yang lalu kan menetapkan bahwa hak cipta atau bahkan IP ya, intelektual kekayaan intelektual mereka itu bisa digunakan sebagai jaminan, sebagai agunan. Nah ini yang kita perlu untuk perbankan itu get with the program gitu. Jangan sampai kita ketinggalan dengan daerah-daerah negara-negara lain yang sudah memberikan pengakuan yang sangat luar biasa dan menggunakan karya-karya anak bangsa mereka masing-masing sebagai soft power. Suatu hari tambang akan habis dieksploitasi, namun kekayaan budaya, pariwisata, serta ekonomi kreatif tak akan habis. Bahkan akan terus tumbuh pesat jika pemerintah mau berpihak, mau mendukung, dan mau berinvestasi bagi pengembangannya. Sektor ini tak seharusnya dipandang sebelah mata, karena pariwisata dan budaya adalah kekayaan yang nyata. Jalannya memang menurut saya masih agak panjang, bukan masalah bakatnya, tapi masalah memanage kemampuan bakat tersebut. Hasil negosiasi tarif dari 32% menjadi 19% antara Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump membuka babak baru hubungan dagang Indonesia-Amerika Serikat. Kesepakatan yang dicapai dinilai memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi Indonesia, mulai dari pengurangan bea masuk untuk komoditas ekspor unggulan Indonesia, hingga peluang Indonesia untuk bisa mendapat produk Amerika secara lebih murah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Apakah pemerataan pendidikan ini sudah dirasakan semuanya? Secara umum saya kira pendidikan ini masih jadi problematika. Bahkan khusus untuk literasi, OECD menyebut bahwa dari 61 negara kita nomor 60, kan malu. Atau 61 negara kita nomor 60 ya. Dari 74 negara kita nomor 70. Kalau Bapak melihat ini kan banyak juga sekolah swasta yang bilang kayak ini pakai kurikulum internasional dari university betul. Atau apa. Ini sudah borderless ya. Kita ini sudah tidak ada sekat antara negara satu dengan negara lain. Kita ini kan NKRI. Jadi pendidikan ya harusnya sama. Iya. Dari Sabang sampai Education for all itu ya dari Aceh sampai Papua. Sekolah itu kan bisa berkembang sama ketika mendapatkan afirmasi yang sama, intervensi dari pemerintah juga yang sama. Profesi guru adalah salah satu profesi yang cukup banyak terjerat pinjaman online. Nah, guru ini jumlahnya juga masih belum terpenuhi sepenuhnya. Kemudian yang kedua, statusnya, kesejahteraannya, dan tunjangan sosialnya nggak jelas. Pemirsa, kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump harus dibarengi dengan sejumlah kesepakatan dagang di bidang pangan, industri pesawat, hingga energi. Bagaimana Komisi 11 DPR RI menakar hasil kesepakatan kedua negara tersebut? Apakah Indonesia lebih banyak diuntungkan? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.
Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa hasil negosiasi Presiden Prabowo dengan Donald Trump itu berhasil menurunkan kebijakan tarif dari semula 32% menjadi 19%. Nah, seperti diketahui bahwa hasil dari negosiasi ini ada sejumlah klausul yang kemudian diwajibkan oleh pemerintah, seperti misalnya adanya kewajiban untuk membeli sumber energi senilai 244 triliun rupiah. Lalu juga diwajibkan ada pembelian pesawat sebesar 50 unit untuk pesawat Boeing 777 dan juga ada klausul kewajiban pembelian sektor pertanian sebesar 73 triliun. Nah, pemirsa, apakah hasil negosiasi ini cukup menguntungkan bagi Indonesia atau justru ini membahayakan bagi kelangsungan industri UMKM dan juga padat karya yang ada di Indonesia, karena nantinya Amerika Serikat bisa secara leluasa dibebaskan tarifnya untuk masuk ke Indonesia terhadap barang-barang yang diproduksi. Nah, untuk membahasnya kami sudah bersama dengan anggota Komisi 11 DPR Bapak Ahmad Najib Kodratullah dari fraksi PAN. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Pak, terkait dengan negosiasi alot antara Presiden Prabowo dengan Donald Trump, apa yang kemudian menjadi catatan Bapak terhadap hasil negosiasi yang sudah disepakati, Pak? Tentu yang pertama adalah bagaimana pemerintah melakukan kebijakan perlindungan terhadap kegiatan di sektor pangan. Yang saya maksud di sini adalah bagaimana pemerintah banyak memberikan kemudahan untuk meningkatkan produksi pangan. Lalu kemudian dengan lahirnya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat ini, saya menganggap ini adalah sebuah peluang di mana kita bisa menyerap teknologi maju dari pertanian Amerika, dalam hal ini tentu mengenai peralatan dan mekanisasi alat-alat pertanian. Tentu ini akan sedikit lebih mudah dengan kebijakan ini dan pemerintah harus fokus pada kegiatan swasembada pangan. Berikutnya adalah menurut saya mengenai energi, kebijakan energi. Di sini kita tentu harus menyikapi dengan cara melakukan inovasi energi baru terbarukan, sehingga kemudian tekanan kebutuhan energi bisa kita selesaikan sedikit demi sedikit. Dan lebih jauhnya saya melihat bahwa kebutuhan teknologi juga pada sektor ini akan sangat dibutuhkan dan perlu memberikan beberapa insentif sehingga kita juga bisa swasembada dalam bidang energi. Sisi lain saya melihat bahwa tantangan ada pada sisi ekspor, di mana adanya tarif walaupun sudah menurun pada angka 19% itu tentu harus banyak diberikan insentif-insentif sehingga ekspor ini kemudian tetap menguntungkan bagi para pengusaha ekspor. Sisi lainnya adalah melakukan upaya diversifikasi tujuan dari ekspor. Kita melihat bahwa ada negara yang tergabung dalam BRICS, ada negara-negara Afrika dan lainnya yang menjadi tujuan ekspor baru kita. Tentu ini harus diupayakan dengan melakukan kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh Presiden. Pak, ini kan selain itu juga ada klausul kewajiban pembelian pesawat 50 unit Boeing 777 bagi Indonesia. Nah, apakah ini nanti berdampak baik kepada perbaikan sektor layanan industri penerbangan kita, Pak? Karena kita tahu bahwa Garuda sekarang kan mengalami semacam defisit ya. Sementara ini kita ada kewajiban pembelian pesawat. Nah, Bapak melihatnya seperti apa? Dalam upaya meregenerasi pesawat-pesawat Garuda terutama dan swasta lainnya, tentu ini adalah sebuah opsi yang bisa kita lakukan dengan cara mendapatkan pesawat-pesawat baru, produk-produk high-end dari Amerika. Namun tentu ini perlu sebuah strategi di mana kebutuhan pengadaan pesawat ini kan memang sudah lama dan tidak harus dilakukan setahun, karena pada
kenyataannya produksi pesawat itu juga membutuhkan waktu. Untuk satu pesawat saja saya mendengar bahwa membutuhkan waktu 1-2 tahun. Artinya ketika pemerintah Amerika dalam hal ini Donald Trump memberikan salah satu opsinya adalah pembelian pesawat Boeing, saya rasa dengan strategi tertentu ini malah bisa menjadi menguntungkan gitu. Pak, terus juga ini kan artinya barang Amerika yang datang ke kita kan menjadi 0% tarifnya, sehingga dampaknya adalah barang-barang Amerika itu bisa lebih murah dari yang ada saat ini, Pak. Nah, Bapak melihatnya ini apakah sebagai suatu potensi keuntungan yang bisa didapat atau justru mengancam industri lokal kita, Pak, dalam konteks persaingan harga di pasar itu? Tentu untuk produk-produk yang bersifat elektronik dan lainnya ini menjadi sebuah keuntungan di mana kita bisa membeli produk Amerika yang bersifat high end dengan harga yang lebih murah. Namun tentu ini juga kebijakan ini harus diwaspadai, jangan sampai kemudian mengganggu produk-produk yang memang ada di dalam produksi dalam negeri. Terutama tadi saya di awal menyampaikan perlu adanya keseriusan dalam menjaga produksi di sektor pangan. Yang hari ini kita butuhkan adalah teknologi dan alat. Produk pangannya sendiri kita perlu melakukan perlindungan. Jadi memang kebijakan ini saya rasa perlu strategi lanjutan dari kementerian yang ada dan tentu harus menjadi keuntungan bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Oke, Pak Najib, terima kasih Pak atas waktunya Pak, selamat bertugas kembali Bapak. Ya pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan Bapak Najib Khudratullah selaku anggota Komisi 11 DPR yang mana disampaikan Pak Najib memberikan satu apresiasi atas keberanian diplomasi atas Presiden Prabowo terhadap Donald Trump, yang mana ini menjadi peluang yang bagus dalam konteks bagaimana nantinya industri di sektor pangan itu bisa dilakukan modernisasi secara lebih serius, karena memang ada semacam klausul pembelian alat pertanian ya sebesar 73 triliun yang diharapkan nanti bisa berdampak baik terhadap industri pangan secara nasional dan bisa sebagai satu cara menuju kedaulatan pangan. Nah, pemirsa, demikian ini yang dapat kami laporkan langsung dari Nusantara 1 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Ke DPR itu nomor urutnya 10. Iya. Gimana tuh Bang Oji? Nomor bukan jadi patokan kalau memang punya kiprah baik terhadap masyarakat. Ya alhamdulillah buktinya nomor 10 bisa duduk. Dulu sampai sekarang masih konsisten. Oke. Sebelum saya nyalon, saya kan sering main ke kampung-kampung. Oke. Ke teman-teman nongkrong. Saya sekarang bukan milik dapil aja dong. Milik semuanya. Milik semua rakyat Indonesia. Kan Benar. saya duduknya di DPR. Yes. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang tadinya masyarakat ekonominya menengah ke bawah. Ya. Nah, masyarakat miskin ekstrim, Yes. bagaimana bisa merasakan sama seperti masyarakat yang lainnya. Negara kan menjamin pendidikan, kesehatan, seluruh rakyat Indonesia. Komisi yang selalu dekat dengan rakyat. Yes. Karena saya merasa dekat sama rakyat ya. Selama sebelum saya jadi anggota DPR, saya udah cerita tadi, jadi kayaknya lebih cocok duduk situ aja deh. Bagaimana bantu orang yang nggak kejarlah akhiratmu, maka dunia akan kau dapat. Luar biasa. Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali, kan ku kenal di hati saya. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Terima kasih Nazia dan halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan headline di media online yang terbit pada hari ini. Ini ada pembahasan dari beberapa isu yang sedang naik di media online dan ini datang dari Komisi 13 DPR RI, dorong revisi Undang-Undang Sistem Perbukuan untuk perkuat literasi nasional. Jika dilihat dari beberapa pembahasan, ini ada disebutkan bahwa Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya dorong revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Sebagaimana ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat literasi nasional. Nah pemirsa, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sudah menegaskan bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kebijakan terkait dengan literasi masih belum menyentuh aspek-aspek penting di luar pendidikan formal. Dalam revisi Undang-Undang Sistem Perbukuan harus mencakup visi besar soal literasi. Nah ini tidak sekedar fokus pada buku pelajaran sekolah sehingga dukungan negara terhadap penulis independen, buku-buku bermutu dari luar negeri serta karya-karya lokal yang berperan sebagai duta budaya dinilai sangat penting. Nah ini sebagaimana diketahui pemirsa, disrupsi digital saat ini juga menuntut respon cepat negara terhadap keberlanjutan minat baca dan literasi masyarakat sehingga Undang-Undang Sistem Perbukuan menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat literasi dan juga menciptakan ekosistem pengetahuan yang sehat. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu pembahasan mengenai fenomena Rojali Rohana jeritan sunyi suara-suara rakyat terhimpit ekonomi. Ini dalam beberapa pembahasan ada anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam soroti munculnya fenomena rombongan jarang beli dan juga rombongan hanya di berbagai pusat perbelanjaan tanah air yang tengah ramai jadi pembahasan belakangan ini. Nah pemirsa, fenomena ini menjadi alarm bagi pemerintah yang menunjukkan tanda terganggunya konsumsi masyarakat serta semakin mendefinisikan beratnya hidup masyarakat Indonesia. Namun di tengah hal tersebut, pemirsa, ironinya pemerintah justru rajin mengeluarkan kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat. Mengapa? Justru memperkuat sinyal bahwa negara sedang kehilangan arah dalam merespon keresahan ekonomi rakyat. Pemirsa, selain itu peran UMKM dalam fenomena ini juga menjadi sorotan di mana sektor UMKM yang lemah akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Baiklah pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini membahas terkait dengan Komisi 13 DPR RI dorong revisi Undang-Undang Sistem Perbukuan dan serta pembahasan mengenai fenomena Rojali Rohana jeritan sunyi suara rakyat terhimpit ekonomi. Saya Anggun Oktarini kembali ke rekan Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.